Halo Tribuners, selamat sore. Salam jumpa di Tribun Ambon hari ini bersama saya Ajeng Hatalia. Hari ini akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon, Provinsi Maluku dan nasional secara umumnya untuk Tribuners tentunya. Kita akan mulai dengan berita pertama. RSUD Haulusi Ambon digembok karena tak bayar harga lahan. Berikut penjelasan Sekda Maluku. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali mengungkapkan alasan belum dibayarkan harga lahan ke pemilik tanah Yohanes Tisera. Sadali beralasan pemerintah perlu berhati-hati sebelum membayarkan lahan tersebut. Saat ini katanya Provinsi Maluku sementara menindaklanjuti surat dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pasalnya Tribuners banyak yang klaim soal lahan RSUD Dr. M. Haulusi Ambon tersebut. Lanjut dijelaskan terkait dengan penggembokan, pihaknya telah memerintahkan Biro Hukum untuk menangani masalah tersebut. Diketahui penggembokan di RSUD Haulusi telah dilakukan oleh kuasa hukum Tisera sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Timur pada Kamis kemarin. Mulai dari pintu gerbang utama dan pintu keluar digembok. Salah satu pengunjung yang ingin berobat ke dokter saraf pun tak bisa masuk dan diinformasikan untuk ke rumah sakit lain ataupun menghubungi dokter saraf yang dimaksud. Kuasa hukum Tisera Adolf Gerrit Suryaman mengatakan pihaknya terpaksa menggembok rumah sakit lantaran pemerintah Provinsi Maluku tak ada etikat baik dalam melunasi pembayaran lahan tersebut. Bahkan pihaknya telah memberikan toleransi pada pekan lalu. Perintahkan Biro Hukum OPD terkait untuk melakukan konsolidasi terkait dengan itu pasal itu. Karena memang di situ banyak kepentingan yang mengklaim punya lahan. Oh, siap-siap Pak. Karena juga hati-hati dalam mengambil langkah. Bapak untuk sementara ini masih perlu ditelaah ya? Ya, bukan. Ada surat dari BPK nanti kita tindak lanjuti. Karena banyak yang klaim tentang lahan ini. Tribuners, kita ke Kabupaten Maluku Tenggara. Dishub Malra catat 4.108 penumpang naik dari pelabuhan penyeberangan Watdek menuju Elat Key Besar. Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara mencatat sebanyak 4.108 penumpang berangkat dari pelabuhan Watdek menuju Elat, Kecamatan Key Besar selama libur Natal 2023. Diketahui dari tanggal 10 hingga 15 Desember terhitung sebanyak 1.871 penumpang yang berangkat dari pelabuhan penyeberangan Watdek. Sementara mendekati H-4 perayaan Natal melonjak sebanyak 2.737 penumpang. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Maluku Tenggara, Ivo Ohoiwutun, mengatakan lonjakan juga dipengaruhi jadwal kedatangan kapal Pelni pada 25 Desember 2023 lalu. Dan melanjutkan saat ini arus penyeberangan terpantau stabil, aman, lancar, dan terkendali berkat kerjasama semua stakeholders. Untuk sekarang, selanjutnya tengah menanti arus balik untuk tahun baru 2024 mendatang.
Produksi petani lokal minim ubi dari Masohi banjiri Pasar Langgur. Ubi dari Masohi banjiri Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Hal itu lantaran pasokan lokal kosong menyusul turunnya produksi petani. Harga jual pun cukup mahal mencapai Rp50.000 per tumpuk. Untuk tumpukan besar bahkan dijual Rp100.000. Salah satu pedagang lumus di Vinubun kepada tribunambon.com mengatakan, kemarau berkepanjangan membuat produksi petani turun drastis. Hanya saja menurutnya satu bulan sekali baru tersedia pengiriman dari Kota Masohi, sehingga biasanya stoknya melimpah hingga saat ini. Dirinya mengakui untuk sehari bisa terjual 2 hingga 3 tumpuk saja. Masih dari Maluku Tenggara Tribunnews, pedagang musiman mangga dari Key Besar mulai padati Jalan Jenderal Sudirman di hari keempat setelah Natal. 3 hari pasca perayaan Natal, maksud kami 4 hari Tribunnews, emak-emak pedagang musiman mangga dari Key Besar mulai nampak kembali membadati Jalan Jenderal Sudirman, Ohoijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Nampak 10 pedagang yang menggelar dagangannya sembari sesekali menawarkan kepada pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang berlalu lalang di kawasan tersebut. Untuk kali ini harga yang ditawarkan bervariatif dan lumayan ramah kantong Tribuners, yakni Rp10.000 hingga Rp20.000 per tumpuknya. Sementara per keranjang dibanderol Rp70 hingga Rp150.000 tergantung ukuran besar kecil keranjang. Mama Yori, salah satu pedagang asal Mun Ohoir, Kecamatan Key Besar Utara Barat mengatakan, untuk tiba di Ohoijang, para pedagang menggunakan transportasi laut berupa speedboat. Berangkat pagi, mereka pun langsung menjajal dagangannya. Menurutnya, untuk tiket dari Key Besar ke Langgur mencapai Rp75.000, belum lagi barang yang diangkut juga harus dibayarkan. Per keranjang mangga dikenai Rp15.000. Jika beruntung, dirinya bisa memperoleh Rp80 hingga Rp100.000 per hari. Dirinya menambahkan pantang pulang jika belum ada yang laris dari mangga yang dijual.
Kita ke berita nasional Tribuners. Kapolda Papua harap tak ada aksi lanjutan usai pemakaman jenazah Lukas NMB hari ini. Kapolda Papua Irjen Matius Fakhiri mengimbau agar tidak ada lagi aksi anarkis yang ditujukan masyarakat usai prosesi pemakaman jenazah ex-Gubernur Papua Lukas NMB nanti. Dia meminta rakyat Papua dapat menunjukkan duka dengan cara yang benar sesuai dengan budaya anak Papua tanpa merugikan atau mengganggu keamanan serta kenyamanan masyarakat lainnya. Irjen Matius Fakhiri mengingatkan masyarakat dari manapun untuk menjaga kedamaian dan tidak mengambil langkah-langkah yang merusak suasana kerukunan di tanah Papua. Diketahui Tribuners, pihak keluarga Lukas NMB terpaksa menunda pemakaman pada Kamis 28 Desember 2023 lantaran aksi massa yang tidak diharapkan terjadi. Pemakaman yang seharusnya dilaksanakan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Timur diundur jadi hari ini Jumat 29 Desember 2023 lantaran rangkaian aksi di luar tanggung jawab panitia. Berdarah baru kasihan, baru masukun sana pecah kepala, baru masukun pecah kepala. Kasihan, baru masukun sana pecah kepala, baru masukun pecah kepala. Tribuners, kita ke berita terakhir. Polda Papua catat ada 14 korban luka akibat penyerangan massa kemarin, termasuk Ridwan Rumah Sukun. Polda Papua mencatat sebanyak 14 korban luka akibat penyerangan massa saat arak-arakan jenazah ex-Gubernur Papua, Lukas NMB. Disampaikan Kapolda Papua Irjen Matius Fakhiri, 14 korban itu diantaranya penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun, aparat keamanan, dan masyarakat sipil. Tak hanya itu, massa juga merusak sejumlah fasilitas umum dan kendaraan di sekitaran Wayena, Distrik Heran, Kota Jayapura. Dia pun menyayangkan sikap kelompok massa yang justru tidak menunjukkan rasa duka bagi keluarga Lukas NMB, sebab massa sebaliknya berniat buruk melakukan pengerusakan fasilitas umum dan membakar belasan bangunan di Wayena, Distrik Heran, Kota Jayapura. Dia meminta rakyat Papua dapat menunjukkan duka dengan cara yang benar, sesuai dengan budaya anak Papua tanpa merugikan atau mengganggu keamanan serta kenyamanan masyarakat lainnya. Irjen Matius mengingatkan masyarakat dari manapun untuk menjaga kedamaian dan tidak mengambil langkah-langkah yang merusak suasana kerukunan di tanah Papua. Pihak keluarga Lukas NMB terpaksa menunda pemakaman pada Kamis kemarin lantaran aksi massa yang tidak diharapkan terjadi. Pemakaman yang seharusnya dilaksanakan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Timur kemarin diundur jadi hari ini Jumat 29 Desember 2023 lantaran rangkaian aksi di luar tanggung jawab panitia. Diserang
diserangi. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 29 Desember 2023. Terus pantau berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Jangan lupa untuk follow juga akun Instagram, Facebook, dan juga YouTube kami di Tribun Ambon. Saya Ajeng Hatalea beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.